Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Juliana Vidya Pangestu dengan nomor NIM 2402010202723 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE MM CPOD untuk mata kuliah Manajemen SDM 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan peran motivasi kerja dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid, ditinjau dari perspektif manajemen sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui ya, sejak pandemi COVID-19 sudah terjadi perubahan signifikan dalam pola kerja. Banyak organisasi beralih ke sistem kerja hybrid sebagai upaya adaptasi terhadap situasi yang tidak menentu. Sistem kerja ini menggabungkan fleksibilitas kerja dari rumah dengan kehadiran di kantor secara berkala. Namun, di sisi lain, kita tidak dapat menutup mata bahwa sistem kerja hybrid juga membawa tantangan baru dalam pengelolaan tenaga kerja. Salah satunya adalah semakin kaburnya batas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Hal ini tentu berdampak pada kesehatan psikologis yang dalam jangka panjang dapat memicu gejala burnout, yaitu kelelahan emosional, penurunan motivasi, dan menurunnya kinerja. Dalam konteks inilah manajemen sumber daya manusia dituntut untuk hadir secara strategis. Tidak cukup hanya mengatur sistem kerja, namun juga perlu memberikan perhatian serius terhadap aspek psikologis dan kesejahteraan karyawannya. Melalui presentasi inilah saya akan mengulas bagaimana kedua faktor tersebut dapat berperan secara nyata dalam menurunkan burnout, serta bagaimana manajemen SDM dapat merancang strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya manusia di era kerja hybrid. Oke, next. Nah, yang pertama adalah motivasi kerja. Motivasi merupakan kekuatan pendorong yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak, bersemangat, dan bertahan dalam pekerjaannya. Terlebih lagi dalam sistem hybrid yang menuntut kemandirian dan inisiatif yang tinggi. Dari perspektif manajemen SDM, upaya untuk meningkatkan motivasi karyawan dapat dilakukan melalui poin-poin seperti ini. Nah, ketika motivasi kerja terjaga, maka secara otomatis realisasi karyawan terhadap tekanan kerja juga akan meningkat. Hal ini secara signifikan dapat menurunkan resiko burnout. Oke, next. Selanjutnya adalah lingkungan kerja. Dalam sistem hybrid, lingkungan kerja tidak hanya mencakup aspek fisik seperti ruang kerja dan fasilitas kantor, tapi juga aspek psikosoial yang digital. Dari sisi lain, ada juga strategi manajemen SDM dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung sistem kerja hybrid. Nah, ketika lingkungan kerja yang positif, adaptif, dan sudah mendukung, itu akan membuat karyawan merasa dihargai dan tetap terhubung secara emosional dengan organisasi, meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda. Selanjutnya yang kita pahami bersama, motivasi dan lingkungan kerja bukanlah dua hal yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling memperkuat. Contohnya, karyawan akan sangat termotivasi. Contohnya, karyawan yang sangat termotivasi namun tidak didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, cenderung akan rentan mengalami kelelahan. Dan sebaliknya, lingkungan kerja yang ideal tidak akan banyak membantu apabila karyawan merasa tidak memiliki semangat atau tujuan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, manajemen SDM perlu merancang kebijakan yang bersifat holistik dan integratif, menyentuh kedua aspek tersebut secara simultan dan berkelanjutan.
Nah, dari paparan sebelumnya, kita dapat menarik beberapa implikasi penting bagi pengelolaan SDM nih. Yang pertama, penting bagi organisasi untuk melakukan monitoring tingkat burnout secara berkala sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan karyawannya. Yang kedua, kebijakan kerja hybrid perlu disusun dengan mempertimbangkan masukan dari karyawan secara aktif. Nah, yang ketiga, organisasi perlu memastikan bahwa nilai-nilai organisasi tetap hidup meskipun internal fisik semakin berkurang. Tujuannya adalah agar sistem kerja hybrid tidak hanya efisien secara teknis, tapi juga berkelanjutan secara psikologis. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa motivasi kerja dan lingkungan kerja memiliki kontribusi yang signifikan dalam menurunkan burnout, khususnya dalam sistem kerja yang hybrid. Nah, peran manajemen SDM sangat krusial dalam merancang kebijakan dan intervensi yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tapi juga pada kesejahteraan dan keterkaitan karyawan secara menyeluruh. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.